Assalamualaikum. Tes. Apakah terdengar ya suara saya? Terdengar, Kak. Dengar, Kak. Eh, Baik, di sini sudah menunjukkan pukul 9 seperti yang tertera di brosur. Webinar kali ini dimulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan puasanya lancar bagi yang menjalankan. Untuk sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Renaldi Putra Harlianto, salah satu mahasiswa dari D3 PJJ IT dari Politeknik Elektronika di Surabaya. Di sini tugas saya yaitu selaku moderator. Oke, selanjutnya. Seperti yang diumumkan, seminar pada hari ini mengambil tema yaitu memulai bisnis usaha di usia 20-an mulai dari nol. Dengan di situasi dunia yang selalu berkembang, tidak dipungkiri kebutuhan para milenial pun semakin meningkat. Melihat dari situasi kondisi tersebut, tidak menutup kemungkinan para milenial memiliki pengolahan keuangan yang buruk sehingga dapat berdampak negatif untuk masa depannya. Oleh karena itu, di sini saya dan teman-teman narasumber membahas mengenai perencanaan bisnis usaha di era globalisasi sekarang. Tercatat di sini ada 20 peserta, mungkin yang lainnya nanti akan menyusul untuk masuk ke Google Meeting yang kita sediakan. Oke, langsung ke acara selanjutnya, yaitu merupakan acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi dari pembicara-pembicara yang sangat berpengalaman tentunya di bidangnya. Webinar kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang bernama Kak Fakih Nuryanto, yang akrab dipanggil dengan nama Fakih, Kak Fakih. Dan dia adalah salah satu owner atau pemilik usaha pemasangan WiFi di desanya. Lebih tepatnya seperti ISP penyedia internet RT RW Net yang didirikannya oleh dirinya sendiri waktu di usianya yang masih muda. Sebelumnya Kak Fakih, apakah sudah terhubung dengan Google Meet yang kita sediakan? Iya, sudah. Apa suara saya sudah jelas? Iya, bagi ada jelas. Mohon untuk, oh ya, ini sudah on cam ya. Baik, tanpa berlama-lama, di sini saya akan membicarakan sedikit ketentuan untuk acara ini, di mana pemateri kami beri waktu untuk penyampaiannya maksimal 30 menit. Selama pembicara pematerinya, peserta tidak diperbolehkan untuk interupsi atau mengikut campur dalam pembacaan materi yang dibacakan oleh narasumber tersebut. Apakah Kak Fakih sudah siap untuk memberikan materi di pagi ini? Ya, siap. Renaldi. Baik, di sini akan membantu beberapa share screen tentang materi yang digunakan.
Bagaimana? Apakah sudah terlihat share screen-nya dari Ya Kak sudah, Fakih? karena lagi. Ya, Oke, sudah. waktu dan tempat kami persilakan untuk Kak Fakih, silahkan untuk menjelaskan atau membawakan materinya di webinar memulai bisnis usaha di usia 20 tahun mulai dari nol ini. Silahkan Kak. Baik, terima kasih atas waktunya dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. Mungkin bisa di-next, Kak Renaldi. Ya Kak, sudah Kak. Nama saya Muhammad Fakih Nurianto. Umur saya 22 tahun. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Sebelum saya menjadi mahasiswa PEN, saya sempat bekerja di perusahaan swasta, yakni PT Sun Paper. Dan setelah di PT Sun Paper, selanjutnya saya bergabung ke PT Java Confit Indonesia sampai sekarang. Saya memiliki usaha pribadi RTW Net di desa saya. Bisa dikatakan saya ini orangnya cukup sibuk karena sibuk di kalangan remaja era sekarang, di mana saya bekerja di perusahaan dan menghandle usaha RT/RW Net saya, serta melakukan kegiatan kuliah. Oke, bisa di-next. Apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan itu bukan tentang dia yang mempunyai modal besar. Bukan tentang dia yang mempunyai takdir yang tepat. Kewirausahaan itu adalah dia yang mau memanfaatkan peluang bisnis yang ada. Bagaimana dia dengan modal kecil mampu menjadi besar. Bagaimana dia dengan mendapatkan peluang yang sebelumnya tiada menjadi ada. Maka di sini saya akan berbagi sedikit tips dan pengalaman saya selama menjadi pengusaha di bidang jaringan. Oke, Karen Nadi, next. Yang pertama, menciptakan peluang bisnis, yaitu melihat masalah yang ada di lingkungan sekitar. Kita mencari ide untuk menciptakan peluang usaha dapat dimulai dari mengamati apa yang kurang di lingkungan sekitar kita. Sebagai contoh, di tempat tinggal saya, penyedia layanan internet mulai dari IndiHome, Bisnet, Firstmedia atau yang lainnya itu tidak tercover. Sedangkan banyak tetangga saya yang membutuhkan layanan tersebut. Jadi, saya membuka usaha penyedia layanan internet di tempat tinggal saya. Terus, dari mana saya mendapatkan internet di mana tempat tinggal saya tidak ada penyedia internet, yaitu saya mendirikan tower dan membeli bandwidth yang tentunya biayanya memerlukan yang cukup tinggi. Dan selanjutnya saya akan menjual kembali dengan harga pemasangan yang lebih terjangkau. Jadi untuk setiap tetangga saya tidak perlu menghabiskan dana yang lebih untuk mendirikan tower sendiri. Dan bisa ikut dengan jaringan saya. Oke, selanjutnya Kak Renaldi. 2. Memilah peluang usaha berdasarkan potensi yang ada. Poin penting yang harus dipertimbangkan saat menentukan jenis usaha ialah permintaan pasar terhadap usaha yang akan diciptakan. Sangatlah penting melihat jumlah permintaan pasar. Seperti yang saya ceritakan sebelumnya, banyak tetangga saya yang membutuhkan layanan internet. Di situ saya melihat adanya permintaan pasar yang cukup tinggi,
Karena itu saya memanfaatkan peluang tersebut. Jadi teman-teman harus pintar mencari celah atau permintaan pasar. Oke, selanjutnya Karen Nadi. Yang ketiga yaitu memulai dari yang kecil untuk menggapai yang lebih besar. Banyak orang merasa ragu untuk memulai bisnis, mereka mulai dari nol. Mungkin karena masalah modal atau takut akan usaha tersebut tidak ada kemajuan atau adanya pesaing. Hal itu bisa diatasi dengan memulai usaha dari skala kecil terlebih dahulu. Bila usaha sudah berkembang, akan tercipta semangat baru untuk tingkatkan yang lebih besar. Usaha kecil di awal berbisnis merupakan batu loncatan untuk menggapai usaha yang lebih besar, baik dalam hal pendanaan, pendapatan, maupun persaingan pasar. Seperti yang saya alami, ide usaha saya muncul ketika umur 19 tahun. Dan saya berencana memulai usahanya pada tahun berikutnya. Namun pada usia 20 tahun, saya mulai muncul keraguan satu persatu. Akhirnya ide usaha saya tidak terrealisasikan dan tertunda selama 2,5 tahun lamanya. Selama 2,5 tahun tersebut, saya membangun rencana sekaligus mencari modal dan akhirnya usaha saya berjalan sampai saat ini setelah tertunda selama 2,5 tahun tersebut. Oke, next. Dalam berbisnis, tentu saja dalam pengembangannya tidak bisa dilakukan dengan sembarangan dan tanpa strategi yang jelas. Berikut beberapa cara mengembangkan bisnis menurut saya. Selanjutnya. 1. Memahami jenis usaha yang akan dilakoni. Dalam memulai usaha, Anda harus jeli untuk menentukan jenis usaha yang sekiranya jelas dan Anda memiliki kemampuan di bidang tersebut. Hal ini nantinya akan memudahkan Anda dalam pengembangan sesuatu karena sesuai dengan keahlian Anda. Membuat dan mengembangkan jenis usaha dengan pemahaman yang benar dan membuat pebisnis mampu melihat banyak kemungkinan keuntungan atau kerugian di dalamnya. Karena saya jurusan SMK, karena saya lulusan dari SMK, jurusan TKJ, jadi saya memiliki dasar ilmu tentang jaringan. Ya tentunya dengan berjalannya bisnis ini nanti saya pasti akan mendapatkan pengalaman tambahan. Begitu juga kalian semua peserta webinar ini, misal Anda memiliki kemampuan di bidang kuliner, dan Anda sudah memiliki usaha warung makan atau kafe. Dengan berjalannya waktu, pasti Anda akan mulai menambahkan menu baru di daftar menu Anda. Itu salah satu contoh Anda akan mendapatkan pengalaman dalam berjalannya bisnis Anda. Selanjutnya karena nanti. 2. Meningkatkan promosi dan memperluas jaringan bisnis. Pentingnya melakukan promosi untuk menarik konsumen agar bisnis Anda bisa semakin maju, mendapatkan laba yang lebih, dan semakin besar skala bisnis Anda. Maka Anda harus melakukan promosi terus-menerus. Saya contohkan toko online. Mereka menempatkan produk mereka di marketplace seperti Shopee atau Tokopedia. Mereka akan mengadakan promosi mandiri atau mengikuti event dari marketplace. Sama halnya dengan saya saat ini mengadakan promosi Ramadan untuk pemasangan baru berlaku pada daerah tertentu. Yakni promosi diskon 50%. Seperti itu. Next, Karen lagi. Mungkin itu saja materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.
Dan saya kembalikan ke Kak Renaldi selaku moderator. Baik, Kak Fakih atas pemaparan materi yang diberikan. Di sini saya akan memberikan sedikit penyimpulan dari penjelasan yang dijelaskan Kak Fakih yang awal, yaitu cara bisnis. Jadi kita harus tahu nih sebelum mau lakukan bisnis, berarti kita perlu review terlebih dahulu lah lingkungan sekitar yang ada di sekitar kita, lingkungan yang ada di sekitar kita. Misal kita jauh dari rumah makan nih, tapi di area itu kompleks itu banyak sekali orang yang kesulitan untuk mencari rumah makan atau penyedia makanan yang diperlukan sehari-hari. Nah, itu mungkin bisa ya jadi acuan untuk menciptakan peluang bisnis baru. Untuk yang selanjutnya yaitu memilih peluang usaha berdasarkan potensi. Kita harus mengetahui terlebih dahulu seperti yang dijelaskan Kak Fakih tadi, banyak apa enggak ya kira-kira permintaan yang diminta oleh customer kita nih. Jadi untuk melihat, jadi untuk nilai minimal pemasukannya itu kecil dan kemungkinan besar itu banyak yang pesen nih, ya kayak itu tadi, kayak makanan tadi yang saya contohkan. Jadi kan di kompleks itu ada nih makanan di sini, jadi kita nggak usah jauh-jauh cari makanan yang di luar area kompleks tersebut. Dan memulai dari yang kecil untuk menggapai yang besar ini, menurut saya kita harus perlu menanam usaha itu nggak harus langsung dari besar. Sebagai contoh nih, ada salah satu teman saya itu, dia itu pernah menciptakan salah satu ternak lele. Lah sedangkan dia itu belum tahu konsep cara jalannya yang benar. Jadi nggak tahu nih kayak ternak lele itu bibit lelenya yang unggul itu di usia berapa, kemudian kolamnya itu harus gimana, dari jenis pakannya, dan itu akhirnya itu dia nggak bisa berkembang, usahanya macet karena nggak punya yaitu pengalaman tadi, karena dia mulainya itu dari yang besar untuk angan-angan pasti ini jadi, sedangkan dia nggak dibekali pengalaman yang kuat dari usaha tersebut, dan itu menurut saya sih kurang tepat ya. Jadi lebih tepatnya seperti yang materi yang disampaikan Kak Fakih ini, memulai dari yang kecil terlebih dahulu. Jadi kita kecil-kecilan lah usaha tersebut. Nanti seiring berjalannya waktu akan berkembang sedikit demi sedikit. Nah, itu sih kesimpulan dari saya yang dapat saya simpulkan dari materi yang disampaikan oleh Kak Fakih. Oke, karena di sini kita mempunyai dua narasumber. Yang kedua ini narasumbernya yaitu bernama Kak Wendy Putra. Dia merupakan salah satu owner kedua dari usaha yang dimilikinya, yaitu usaha Krecek Rambak di area Bangsal Mojokerto, di mana Krecek Rambak ini sudah pernah ekspor ke luar negeri. Tentunya itu tempatnya itu di Hong Kong. Kemudian yang pastinya mempunyai bisnismen yang cukup handal di bidangnya. Di materinya Kak Wendy ini, tadi saya sempat lihat sedikit, itu menjelaskan tentang menghindarinya terjadinya bangkrut untuk pemulihan usaha yang awal. Kepada Kak Wendy, apakah sudah terhubung dengan Google Meeting kami? Hadir, Kak. Oke, apakah sudah siap untuk mempresentasikan webinar kali ini dengan materi yang dipaparkan? Insya Allah sudah siap, Kak. Oke, silakan Kak Wendy untuk share screen untuk materi yang dimilikinya.
Apakah sudah terlihat, Kak Renaldi? Baik Kak, ini sudah terlihat ini. Perkenalkan, nama saya Wahyu Akbar, umur saya 20 tahun. Saya adalah salah satu mahasiswa D3 PJJ Teknik Informatika dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Saya adalah salah satu owner usaha pangan, tepatnya yaitu Kerupuk Rambak di arah Bangsal Mojokerto yang berlabel Wendy's Putra, yang sudah berjalan sekitar 9 sampai 10 tahun ya sampai sekarang ini. Menghindari terjadinya kebangkrutan pada bisnis. Caranya yaitu memanfaatkan media sosial sebagai cara mengatasi bisnis. Caranya membuat akun di Instagram atau Facebook, Twitter, ya sosial media lah, untuk memasarkan produk kami. Tidak hanya itu, kami juga memprioritaskan produk dengan kayak tidak mencampur-campur barang hingga barangnya tidak turun, jadi terus menaik. Produknya itu bisa dikenal lebih jauh gitu. Jadi pemasarannya itu lewat Instagram, sosial media tersebut, dengan cara mengikuti grup-grup yang ada di wilayah sekitar. Contohnya di saya itu ada itu kayak kuliner area Bangsal gitu. Jadi gabung-gabung di grup gitu, lalu memposting produk kita supaya dikenal masyarakat sekitar. Lalu yaitu yang kedua, tingkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Seiring berjalannya waktu, kan itu para customer minta untuk dikirim. Jadi tingkat pelayanan kami itu sekarang ngirim-ngirim ke berbagai kota gitu. Juga biar akrab sama customer, kita ngirim barang itu sendiri gitu, nggak nyuruh orang. Jadi kita bisa akrab sama orangnya, berbincang-bincang, dan ngasih tahu caranya untuk menggoreng, terus memasarkan, lalu harga per bijinya berapa. Pengalaman saya itu lalu yang ketiga, minta pendapat dari orang yang lebih profesional. Penting bagi kita sebagai seorang pemilik bisnis untuk masalah bisnis dari berbagai perspektif, sehingga Anda perlu untuk meminta pendapat atau konsultasi terhadap orang yang lebih berpengalaman. Contohnya, jika saya ada kegagalan gitu, cari ilmu ke orang yang lebih tua atau yang lebih profesional. Kayak teknik pembuatan krecek rambak yang bagus itu bagaimana, terus cara memilih kulit juga berpengaruh besar terhadap peningkatan pembuatan krecek rambak supaya tidak terjadi kebangkrutan.
Sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasihkan ke moderator, yaitu Kak Renaldi. Kak Renaldi. Baik Kak Wendy, terima kasih atas pemaparan materi yang diberikan. Silakan share screen-nya dimatikan Kak. Kak Wendy, apakah terdengar? Sudah. Ini share screen-nya tolong dimatikan dulu Pak. Oh iya. Oke, tadi di sini saya punya materi yang diberikan oleh Kak Wendy Putra yang barusan dipaparkan oleh dia, yaitu menghindari terjadinya kebangkrutan pada bisnis. Di sini saya memberikan sedikit kesimpulan dari yang saya dapat dari Kak Wendy tadi. Untuk agar bisnis ini tidak sampai bangkrut, tidak sampai menurun pendapatan yang kita dapat, yaitu dengan cara salah satunya tipsnya yaitu dengan cara memanfaatkan media sosial sebagai cara mengatasi bisnis. Di mana sekarang itu media sosial itu sangat digandrungi ya, seluruh masyarakat yang ada di dunia ini pasti 90% lah itu pasti udah menggunakan apa sih media sosial itu, apa sih fungsinya, itu udah banyak banget ya. Jadi untuk agar tidak terjadi bangkrut yang seperti dijelaskan oleh Kak Wendy tadi, itu kita perlu sharing-sharing melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, status WhatsApp, ya dan lain-lain ya. Karena sekarang itu banyak banget ya. Contohnya di grup Facebook itu, misal kayak tadi kuliner area Bangsal ya. Kan kita bisa tuh share beberapa produk kita ke situ. Ya, jadi itu termasuk salah satu angka untuk menaikkan konsumen atau pelanggan kita bisa lebih banyak. Kan kita bisa mendapatkan lewat situ ya. Lah sedangkan jika kita tidak menggunakan media sosial seperti sekarang, itu kayaknya itu kesulitan deh kita mengandalkan promosi kita. Kayak tempo dulu tuh setahu saya ya, setahu pengalaman saya itu di desa saya itu ada, jadi dia tuh kalau mau promosi itu dimasukkan ke box gitu kan, dulu kan masih menggunakan SMS ya, jadi masukkan box itu di sepedanya, nganter keliling cari apa ke cari konsumen per toko ini, misal nggak minat kerupuknya, misal kita ganti ke toko lain, dengan jika ada media sosial kita kayaknya itu mudah untuk sharing produk yang kita punya. Kesimpulan dari saya itu untuk di bagian ini. Yang kedua yaitu pelayanan terhadap pelanggan. Yang dimaksud pelayanan terhadap pelanggan ini, kita yang terutama ya harus akrab lah ya, biar punya pelanggan yang tetap di usaha kita. Kalau kita udah punya pelanggan tetap, kita itu pasti itu santai ya untuk membuat atau mengembangkan bisnis yang kita miliki. Jadi, ya nih di sini udah pasti menerima krecek rambak yang kita miliki, misalnya yang dari KND. Jadi kita dengan pembuatan kerupuk rambak sekitar dalam angka 80% ya. Jadi 50%-nya itu udah pasti kejual, kan kita punya pelanggan tetap. Nah, kita perlu juga seperti pelanggan-pelanggan tetap ini kita apa ya, istilahnya itu kita beri acuan lah, seperti kita adakan promo, kita adakan misal kayak di online shop itu ada gratis ongkir. Jadi pelanggan itu bisa betah. Ya aku belanja di sini aja, ada gratis promo, ada gratis ongkirnya, ada promonya, dan promonya itu ya sesuai pendapatan yang diberikan.
nggak semua kasih promo ya bisa rugi kalau terusan kayak gitu. Itu yang pelayanan terhadap pelanggan. Yang ketiga yaitu meminta pendapat dari orang yang lebih profesional. Jadi intinya itu yang dapat saya simpulkan di tips yang ketiga ini, itu kita perlu meminta pendapat ya atau konsultasi nih terhadap orang yang lebih profesional. Misal nih kita turun omset kita, semisal awalnya katakanlah 100.000. Untuk minggu ke depan kita turun jadi 30.000, kita turun 70%. Kita perlu minta konsultasi nih kepada orang yang lebih profesional dari kita. Kenapa ya kok bisa turun? Padahal pengirimannya juga cepat. Gini, 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 gini. Nah, kita perlu juga meminta nilai dari konsumen kita. Produk kita nih gimana? Kurangnya apa? Itu menurut saya juga perlu ya. Nanti yang dijelaskan Kak Wendy tadi, kan kita juga perlu, kita juga harus memerlukan ini, meminta pendapat kepada orang yang lebih profesional ini. Jadi agar punya gambaran lah. Misal turun seperti yang saya jelaskan tadi ya, dari 100.000 ke 30. Kita perlu melihat dari produk kita, ini kurangnya apa. Itu nanti yang pasti yang akan diberikan jawabannya oleh orang yang lebih profesional ini. Itu pasti kalau memang benar-benar dia udah lama ya, memang dia udah profesional, itu pasti kok beri saran untuk menjadikan ini bisnisnya ini nggak sampai bangkrut. Karena saya sendiri juga pernah mengalami ya. Itu saya minta konsultasi ke waktu itu saya ini instalasi laptop dan beberapa software lainnya. Nah itu ada yang nggak bisa nih saya. Lah, misal saya nggak bisa, kemudian tanya, saya bilang ke konsumen saya itu, "Oh, mohon maaf Pak ya, ini awalnya itu udah menjanjikan nih untuk bisa untuk memberi target di sini, pro project pesanan Kakak selesai 3 hari ke depan." Nah, sedangkan saya 3 hari ke depan belum bisa apa-apa. Jadi saya minta konsultasi ke orang yang lebih profesional ini. Ya, saya diberikan acuan, kita diberikan gambaran, juga motivasi. Jadi nggak sembarang langsung kita membuat ini, langsung membuat ide bisnis langsung gitu, nggak langsung. Jadi kita perlu agar tidak terjadinya bangkrut ini, kita harus memberi meminta pendapat lah dari orang yang lebih profesional. Untuk dari saya yang dapat saya simpulkan seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya ini sesi tanya jawab. Sebelum masuk ke dalam sesi tanya jawab ini, saya akan memberikan beberapa, saya di sini akan meng-share link absensi yang sudah saya siapkan. Sebentar, ini saya akan share. Oh, ini ada yang tanya ya, maaf tadi waktu penjelasan materi ya Kak Umar ini. Ini untuk link absensinya webinar kali ini. Silakan diisi, saya memberikan waktu 15 sampai 20 menit lah untuk link absensinya ini. Untuk link absensinya ini juga saya share di grup WhatsApp webinar kewirausahaan yang dimana teman-teman lainnya sudah masuk ya. Oke, setelah share kita lanjut ke sesi tanya jawab. Sebelum kita mulai, di sini saya akan menjelaskan tata cara untuk melakukan tanya jawabnya, kurang lebihnya itu seperti ini. Jadi kita ketik nama lengkap kita,
kita contoh seperti ini, saya memberikan contoh, misal nama saya sendiri, Renaldi Putra Hadlianto. Maka di bawahnya kita kasih seperti ini. Itu contoh template untuk mengajukan pertanyaan di webinar kali ini. Jadi untuk peserta yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan bisa dimulai dari sekarang dengan format seperti itu. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Kak Rahmat Wijanerko. Oke, pertanyaannya yaitu, kendala apa sih yang sering ditemukan dengan koneksi internet saat ini mengenai RT RW tadi? Oke, ini pasti pertanyaannya ditujukan kepada Kak Fakih ya. Untuk Kak Fakih, apakah sudah melihat pertanyaan yang dipaparkan oleh Kak Rahmat? Baik Kak, mohon untuk dijawab pertanyaannya. Pertanyaan dari Kak Rahmat, yakni kendala apa saja yang sering ditemukan dengan koneksi internet saat ini. Di sini kendala yang saya temukan karena saya menggunakan anten, jadi terkadang kalau ada cuaca yang buruk, jadi terpaksa saya cabut karena saya masih belum mempunyai perangkat untuk mengamankan dari sambaran petir. Jadi kurang lebih itu, kalau untuk masalah internet lemot atau yang lainnya itu dari saya masih belum ada, cuma masalah dari cuaca saja. Mungkin untuk itu saja dari saya, Rahmat Wijanako. Gimana? Saya kembalikan ke Kak Renaldi selaku moderator. Baik, terima kasih Kak Fakih untuk jawabannya. Jadi kesimpulannya itu untuk Kak Fakih ini di bidang bisnisnya itu jadi dicabut ya, misal ada koneksi internet yang Kalau ada cuaca sering buruk, ya, misal petir cuaca yang gitu, buruk. nah, saya cabut karena saya masih belum punya pengaman. Karena Iya, iya. kalau bersabar, semua perangkat saya nanti rusak. Nah itu kerugian dari saya akhirnya. Ya, baik. Untuk Kak Fakih itu maaf, Kak Rahmat itu penjelasan dari Kak Fakih. Apakah bisa diterima? Kalau ada kendala cuaca berarti otomatis mati ya. Untuk memberitahu pengaman bagaimana tentunya kan semua tidak paham. Sebelumnya sebelum pemasangan, saya sudah memberitahu. Karena usaha saya memiliki kekurangan tersebut. Saya sudah memberitahu kalau bisa ada cuaca yang buruk, tentunya nanti akan saya cabut, otomatis internet tidak ada. Jadi saya sudah memberitahu terlebih dahulu sebelum pemasangan. Seperti itu, Kak Rahmat. Bagaimana Kak Rahmat atas jawaban dari Kak Fakih Nuryanto yang jawaban yang diberikan oleh Kak Fakih? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih juga. Terima kasih kembali kepada Kak Rahmat Wijanarko. Pertanyaan yang kedua dari Kak Sadini Dewantoro. Bagus nih namanya. Pertanyaannya yaitu, Kak, saya mau bertanya kepada narasumber. Bagaimana antisipasi Kakak perihal ada pesaing bisnis yang berbuat curang kepada bisnis kita atau istilahnya sabotase? Terima kasih. Oh, ini ditujukan ke narasumber ya, berarti dua-duanya ya. Oke, saya persilakan untuk Kak Wendy Putra terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Kak Sadini Dewantoro. Baik, Kak Renaldi. Ini sabotasenya di bagian apa ya, Mas ya? Saya kurang paham. Di bagian barang kah? Atau apa?
untuk Kak Sadini, apakah terdengar penjelasan yang ditanyakan oleh Kak Wendy barusan? Kalau disabotase bagian barang sih kelihatannya tidak bisa ya Mas. Soalnya kita beli barang itu bahan bakunya itu kita milih sendiri. Kita juga tahu bagaimana yang bagus dan yang jelek. Maka dari itu tidak bisa disabotase bagian barang. Sambil menunggu dari Kak Sadini nih ya, mungkin Kak Fakeh untuk narasumber selanjutnya bisa menjelaskan bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Kak Sadini. Mungkin saya akan menambahkan beberapa hal. Jadi di sini pesaing bisnis berbuat curang pada jaringan. Misalnya itu ada yang namanya sabotase mungkin perangkat yang sengaja atau kabel sengaja dirusak. Jadi kalau seperti itu kita tidak bisa mengetahui siapa yang merusak. Jadi itu salah satu kerugian untuk saya. Mungkin itu kalau antisipasinya sih masih belum ada ya karena biasanya perangkatnya itu terkadang disabotase atau mungkin istilahnya dihack, di brush attack gitu. Nah, itu ada antisipasinya melalui settingan di dalam perangkat tersendiri. Mungkin seperti itu jawaban dari saya untuk pertanyaan dari Sandini Dewantoro. Baik Kak, itu ada penambahan sedikit dari Kak Sadini. Oke, ini pasti ditujukan ke Kak Wendy nih ya. Terserah, bisa barang, bisa ilmu hitam, karena daerah Bangsal banyak yang jual krecek. Iya ya, karena Bangsal itu juga terkenal dengan kreceknya yang khas itu. Di mana-mana juga tahu sih, karena di dalam Mojokerto yang paling banyak di area Bangsal. Oke, untuk Kak Wendy, saya persilakan untuk menjawab dari pertanyaan Kak Sadini Dantoro. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Sadini Dantoro, yaitu dari barang. Kalau dari barang tidak bisa disabotase karena ya itu tadi kita milih barang yang bagus. Jangan milih yang jelek. Makanya itu kita harus eh, kayak minta pendapat ke orang yang lebih tua atau yang lebih profesional. Bagaimana cara memilih barang yang lebih bagus. Kalau yang atau ilmu hitam ini ya kita serahkan aja sama yang di atas ya Mas ya. Saya nggak tahu, jadi nggak nggak pakai ilmu hitam begitu. Baik, dari saya begitu, Kak Renaldi. Oh, baik Kak. Terima kasih dari penjelasannya penjelasannya tadi. Gimana nih dari Kak Sadini Dewantoro? Apakah bisa menerima jawaban yang dipaparkan oleh Kak Wendy Putra barusan? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kembali kepada Kak Sadini. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Rahmat Wijanerko. Boleh bertanya ke Kak Wendy? Oh, boleh Kak, silakan. Oke, Bagaimana terdengar. antisipasi dengan kenaikan harga minyak goreng dan kelangkaan? Solusinya gimana selain menaikkan harga barang? Terima kasih. Silakan Akan untuk Kak menjawab pertanyaan Wendy. dari Mas Rahmat Wijanerko. Ya, Antisipasinya ada cara lain, tapi dapat merusak kualitas barang yang kita miliki. Contohnya dengan membeli barang barang baku yang lebih jelek sedikit untuk campuran gitu. Cuma saya tidak
memakai hal itu karena dapat merusak barang saya dan nantinya juga dapat itu mengecewakan pelanggan. Jadi pelanggan tidak dapat mengambil ke kita lagi, jadi pindah gitu. Jadi mau nggak mau ya dinaikkan sedikit, walaupun untungnya sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting pelanggannya itu tetap di kita. Begitu sih menurut saya. Baik, dari jawaban Kak Wendy di sini akan menyimpulkan sedikit bagaimana sih antisipasi dengan kenaikan harga minyak goreng dan kelangkaan. Solusinya gimana selain menaikkan harga barang? Untuk menaikkan harga barang itu, kalau menurut saya nih ya, itu nggak bisa. Udah pasti maksudnya. Karena di mana-mana kalau barang udah termasuk barang langka itu pasti naiklah harganya. Untuk antisipasinya agar kita dapat mendapatkan minyak goreng dengan kelangkaan seperti sekarang, ya kita gunakan minyak goreng itu yang secukupnya saja. Nggak semisal nih, 2 tahun yang lalu minyak goreng itu masih mudah banget dicari. Nah, sedangkan sekarang kan sulit. Jadi kita nggak bisa menyamakan penggunaan minyak goreng kita di tahun lalu sama di era sekarang. Kalau dari saya kesimpulan yang dapat saya simpulkan sih seperti itu. Oke, dari Kak Rahmat bagaimana penjelasan yang dijelaskan dari Kak Wendy tadi? Apakah bisa dipahami? Baik Kak Rahmat Tijanuro, terima kasih kembali. Mohon maaf untuk Kak Arnanda Nano selaku panitia, ini apakah sudah sekitar 15 menit ya untuk pendaftarannya tadi? Apakah sudah ditutup Kak pendaftarannya? Halo Kak Nano, apakah bergabung? Oh, kayaknya Kak Nano ini belum bergabung ya. Ya masih gabung. Kak, untuk pendaftarannya ini sudah 15 menit ya, sekitar 15 menit. Apakah pendaftarannya sudah ditutup? Karena ini barusan ada yang WhatsApp saya. Oh, baik-baik. Untuk absensinya masih buka. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Saya kasih waktu sekitar 5 menit lah untuk barangkali ada yang ingin mengajukan pertanyaan dengan format yang sudah saya contohkan di atas. Gini, kayaknya udah nggak ada ya pertanyaannya. Eh, Yaudah kalau gitu di sini saya akan menutup webinar kali ini. Pertama ya sebelum saya menutup ya saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dengan 29 peserta yang masuk tadi, 29 sampai 30 peserta yang masuk tadi. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Kak Wendy dan juga Kak Fakih atas penyampaian materinya yang cukup jelas. Dan sebelum mengakhiri sesinya, di sini akan menyimpulkan sedikit tentang webinar yang kita lakukan barusan. Dari webinar kali ini itu kita dapat dari webinar kali ini kita dapat mendapatkan ilmu bagaimana kita menciptakan peluang bisnis di era globalisasi sekarang yang dijelaskan oleh Kak Fakir tadi, dan juga mendapatkan beberapa pengalaman dari 2 narasumber kita di bagian pengembangan bisnis, serta kita juga mempunyai beberapa ilmu tentang tata cara menghindari terjadinya kebangkrutan pada
bisnis yang kita lakoni. Berarti kita dapat simpulkan kita itu perlu mempelajari tips-tips tersebut untuk memulai bisnis yang kita jalankan. Oke. Untuk Kak Fakih dan Kak Wendy yang sudah berkenan sharing tentang ilmunya bermanfaat, juga seluruh peserta yang antusiasnya seminar pada Jumat Berkah pagi ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat ke depannya ya, amin. Amin. Dan saya Renaldi Putra Harlianto selaku moderator webinar memulai bisnis usaha di usia 2 bulan mulai dari nol ini. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata yang saya jelaskan. Dan saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak ganteng.